Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firas Hakim. Saya fresh graduate dari Telkom University jurusan S1 Teknik Biomedis. Saya memiliki passion yang mendalam di bidang data science dan sangat antusias untuk menerapkan machine learning guna menciptakan solusi yang inovatif. Latar belakang saya di Teknik Biomedis telah melatih saya untuk berpikir sistematis dan juga analitis, terutama dalam mengolah data yang kompleks dari berbagai sensor dan juga sistem. Saya juga sebelumnya telah memiliki pengalaman magang pada saat di bangku kuliah dulu di semester 6 Telkom Indonesia, khususnya di divisi DBT di Tribe eHealth. Pengalaman kerja praktik tersebut memberikan saya wawasan bagaimana teknologi digital ini mentransformasi industri. Motivasi terbesar saya untuk mengikuti Digistar Class Intern ini adalah kesempatan untuk berkontribusi langsung di divisi Digital Business and Technology atau DBT sebagai data scientist. Saya melihat Telkom DBT ini sebagai pusat inovasi Telkom, tempat di mana data diolah menjadi insight yang baru dan berharga untuk mendorong keputusan bisnis yang strategis. Saya sangat tertarik bagaimana Telkom memanfaatkan big data untuk memahami pelanggan, mengoptimalkan operasi, atau bahkan menciptakan produk digital yang baru. Saya ingin menjadi bagian dari proses itu, mengubah data mentah menjadi model prediktif dan solusi cerdas yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Saya berkomitmen penuh untuk mendedikasikan waktu dan kemampuan analisis saya proaktif dalam bertanya kepada mentor yang ada di dalam tim DBT dan juga menyelesaikan proyek-proyek yang menantang bersama tim nanti. Saya yakin keahlian saya dan kemampuan saya, mulai dari akuisisi data hingga pemodelan, itu sangat relevan dan sangat dibutuhkan juga di divisi DBT. Saat ini untuk mengasah kemampuan saya secara pribadi, saya mencoba untuk mendalami arsitektur deep learning dan juga predictive modeling. Di sisi lain, untuk memahami bagaimana data diimplementasikan secara langsung, saya belajar mandiri mengenai pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter. Ini memberikan saya perspektif end-to-end dari model dibuat hingga bagaimana ia digunakan oleh user. Selain itu, saya juga tengah mempersiapkan untuk tes IELTS, ini untuk memvalidasi kemampuan bahasa Inggris saya. Proyek yang paling menarik dan paling mempresentasikan kemampuan saya adalah tugas akhir saya, berjudul Sistem Pemantauan Kesehatan Berbasis IoT untuk Pasien Hemodialisis. Pada proyek ini, saya bekerja bersama teman saya berdua. Saya dan teman saya mengerjakan dari September 2024 hingga Juli 2025. Kami merencanakan sebuah sistem IoT dimulai dari pembuatan atau perancangan perangkat wearable-nya dan juga aplikasi yang akan menampilkan data yang sudah kami dapatkan, dan juga ada model machine learning untuk deteksi pembengkakan pada kaki. Pada proyek tugas akhir ini ada beberapa tahapan pengerjaan. Yang pertama ada akuisisi dan preprocessing data. Di sini kami merancang sistem data untuk mengambil data secara real time dari sensor, kemudian memproses data tersebut dengan menghilangkan noise dan mengekstrak fitur-fitur yang kami butuhkan untuk mengkalkulasikan tekanan darah dan juga kadar Hb atau kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua ada pemodelan machine learning. Untuk fitur deteksi edema atau pembengkakan pada kaki ini, kami mengambil data set berupa gambar kaki yang normal dan juga yang terindikasi edema. Kemudian kami melatih dengan model MobileNet V2. Model ini berhasil mencapai akurasi 96,67%, di mana ini mengindikasikan bahwa model dapat mengklasifikasikan gambar secara baik. Data yang sudah didapatkan dan diproses dari device dan juga hasil prediksi model dikirimkan ke cloud dan akan dipresentasikan dalam bentuk visual dashboard di aplikasi mobile. Ini memungkinkan tenaga medis untuk melihat tren kesehatan pasien dari hari ke harinya, tidak hanya melihat angka sesaat. Ini adalah bentuk implementasi dari business intelligence di bidang kesehatan.
Tantangan utama dari sisi data adalah bagaimana kita memastikan kualitas dan integritas data yang ditransmisikan oleh sensor. Solusinya adalah untuk mengimplementasikan algoritma validasi sinyal di level device sebelum data dikirim. Ini memungkinkan untuk menghilangkan kemungkinan error pada data yang dikirim. Hasil dari proyek tugas akhir ini bukan hanya sebuah perangkat, tapi sebuah platform data yang dapat memberikan insight berkelanjutan bagi tenaga medis. Ini mengukuhkan minat saya untuk membangun solusi berbasis data yang memecahkan masalah nyata. Untuk mendukung pekerjaan saya dalam mengolah data, saya mahir dalam beberapa tools. Contohnya, yang pertama ada IDE. IDE yang saya gunakan biasanya adalah Visual Studio Code dan juga Google Colab. Ini adalah hubungan utama saya untuk mengolah dan juga menganalisis data. Kemudian ada Arduino IDE juga untuk memprogram sebuah perangkat IoT. Untuk bahasa pemrograman, saya sangat fasih menggunakan Python beserta library utamanya untuk data science seperti Pandas, TensorFlow, dan juga Scikit-learn. Saya juga memiliki pengalaman praktis dengan Firebase, Supabase, dan juga AWS, Amazon Web Service, memahami cara integrasi model dengan database dan juga cloud. Kesimpulan yang latar belakang teknik saya telah memberikan saya fondasi analisis yang kuat, sementara proyek-proyek saya telah membuktikan kemampuan praktis saya dalam menerapkan machine learning dan juga mengelola data. Saya sangat antusias untuk membawa semangat dan keterampilan ini di divisi Digital Business and Technology Telkom Indonesia. Saya yakin dapat berkontribusi dalam mengelola data menjadi aset strategis yang mendorong inovasi di Telkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.